Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Muddathir ayat yang ke-38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa manusia itu adalah tertawan. Para ulama tafsir mengatakan perkataan rahinah di sini maksudnya adalah marhunah, yang artinya sekali lagi seperti yang kita katakan tadi adalah tertawan, tertahan atau terpenjara. Karena setiap barang yang kita gadaikan, rahina itu dari perkataan rahnun yang artinya gadai, setiap barang yang kita gadaikan kita tidak bisa mengambil manfaatnya sampai kemudian barang itu kita tebus kembali. Manusia juga sebenarnya bisa tertahan dan terpenjara disebabkan oleh amal perbuatannya sendiri. Misalnya dia bisa tertahan dan terpenjara secara fisik ataupun secara kejiwaan atau psikologi. Bisa juga dia tertahan dan terpenjara di dunia ini ataupun nanti di akhirat. Nah, contoh, kalau orang melakukan tindakan kejahatan kemudian ditangkap oleh aparat dan dijebloskan ke dalam penjara. Nah, itu artinya bahwa orang itu tertahan di dalam penjara akibat ulah perbuatannya sendiri, akibat tindakan kejahatan yang dilakukannya. Kalaupun kemudian dia tidak berhasil ditangkap, kemudian dia melarikan diri misalnya, akan tetapi dengan kejahatan yang dia lakukan itu, jiwanya sungguh tidak akan pernah tenang. Dia tertawan, terpenjara secara psikologi. Kenapa? Karena dosa itu, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah sesuatu yang membuat hatimu gelisah. Engkau tidak akan pernah tenang. Al-ithmu ma haka fi qalbika. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu senantiasa gelisah. Itu artinya disebabkan tindakan kejahatan yang dia lakukan sendiri, dia tertawan secara psikologi, secara kejiwaan. Nah, itu di dunia. Kalau nanti di akhirat, tentu saja orang yang melakukan tindakan kejahatan di dunia ini juga akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tertahan di dalam neraka, akan disiksa di sana. Ya. Nah, itu artinya sekali lagi bahwa manusia juga tertawan, terpenjara akibat ulah perbuatan yang dilakukannya sendiri. Jadi singkatnya, saudara-saudara sekalian, orang bisa terpenjara, tertahan dan tertawan karena kejahatan yang dilakukannya baik di dunia ini ataupun di akhirat, baik secara fisik ataupun secara psikologi. Nah, apa yang kemudian yang bisa membuat manusia terbebas dari itu semuanya, itu dijawab oleh ayat berikutnya. Illa ashabal yamin, kecuali orang-orang yang berada di barisan kanan. Orang-orang yang berada di barisan kanan ini adalah orang-orang yang banyak melakukan amal soleh, kebaikan. Maka mereka diletakkan di barisan kanan. Jadi dari sini apa yang kemudian yang bisa membuat kita bebas, ya, tidak lain tidak bukan adalah ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita semakin taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebebasan yang sesungguhnya. Selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.